Selamat pagi teman-teman. Pagi Selamat pagi. ini saya mau tunjukin ke teman-teman salah satu usaha kita di Spanyol. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Pobo Channel. Sebelum menonton video ini, mohon untuk dibuang jauh-jauh rasa iri, dengki, pikiran negatif dan sebagainya ya teman-teman. Dihilangkan dulu karena di sini saya hanya ingin berbagi cerita saja. Bagaimana kehidupan di sini, bagaimana kalau orang membuka usaha di sini, begitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, prasangka-prasangka buruk silahkan diletakkan dulu. Tetapi kalau misalnya teman-teman memang punya prasangka-prasangka itu, lebih baik tidak menonton video ini daripada nanti menambah dosa masing-masing. Baik teman-teman, menjawab beberapa pertanyaan. Banyak ya yang bertanya tentang apa pekerjaan suami, apa usaha suami, tetapi sedikit yang bertanya apa pekerjaan saya dan apa usaha saya. Saya tidak tahu mengapa, mungkin karena lebih banyak secara umum mungkin lebih banyak suami yang bekerja dibanding yang perempuan ya, mungkin ya. Salah satu usaha kita di sini itu adalah laundry self service. Jadi saya dan suami itu mungkin kalau di Indonesia dibilang juragan laundry ya teman-teman. Cuman mungkin agak sedikit berbeda. Well, di Indonesia ada beberapa saya lihat jenis laundry yang seperti kita punya di sini. Cuman lebih banyak di Indonesia itu, khususnya di Jogja ya teman-teman, karena saya belum berkeliling ke seluruh pulau dan seluruh kota di Indonesia. Cuman kalau di Jogja itu yang banyak saya lihat laundry kiloan yang ada mbak-mbak atau masnya yang jaga di sana. Jadi kita masukkan per kilo misalnya 3.000 atau 5.000, nanti diambil hari yang sama atau hari yang berikutnya sudah disetrika dan segala macamnya, udah wangi, udah setrika, udah rapi gitu. Cuman kalau laundry kita ini karena dia adalah self service, jadi kita tidak harus berada di sana. Jadi laundry kita ini benar-benar tidak ada orangnya di sana. Cuman kita punya CCTV, kita punya remote untuk mengontrol dari handphone kita ya. Kalau ada klien yang datang, dia sendiri yang masukkan bajunya di sana, kemudian membayarnya menggunakan koin, mesinnya menerima koin yang dimasukkan, kemudian mesinnya bekerja. Begitu misalnya 30 menit atau 40 menit gitu ya, bisa ditinggal dulu, nanti mereka datang lagi untuk mengambil. Kemudian kalau ada pilihan, kalau mau dikeringkan tinggal dikeringkan di mesin pengering gitu ya. Jadi kita tidak berada di sana, kita hanya mengontrol lewat CCTV dan mengontrol jarak jauh. Jadi kita tidak harus standby di sana. Nah, mengapa saya dan suami memilih usaha ini? Karena saya dan suami itu berusaha untuk tidak terpaku pada jam kerja, karena sepertinya capek ya teman-teman kalau setiap hari kita harus masuk kantor, masuk jam 8 pagi, pulang sore, sepanjang hari, sepanjang tahun. Itu yang kita lakukan, itu bosan ya teman-teman. Jadi kita berpikir gimana ya caranya smart way, jadi kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi usaha itu tidak harus kita jaga, tapi kita bisa kontrol dari jarak jauh. Dan kemudian kita memilih salah satunya itu adalah itu laundry self service ya. Jadi untuk membuka laundrynya, kemudian untuk menghidupkan lampu, mematikan lampu, itu semuanya kita kontrol dari jarak jauh. Hanya menggunakan HP aja itu sudah bisa kita kontrol. Kemudian misalnya kita melihat ada klien yang kira-kira dia bingung gimana dia cara menggunakan mesinnya gitu ya. Dari CCTV kita bisa lihat, kemudian kita bisa bicara dengan klien kita dari CCTV, karena CCTV yang kita pasang itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan klien kita, dengan customer kita. Kemudian kalau misalnya ada masalah dengan mesinnya gitu, kita ada nomor telepon di sana, kemudian klien bisa telepon kita dan kita tidak perlu datang untuk membenarkan. Kita cukup menggunakan handphone, kita reset atau kita benerin mana sebenarnya yang rusak, kemudian kita kontrol dari
jarak jauh juga. Atau misalnya ada uang ketelan, misalnya aku udah masukin uang, misalnya saya sudah masukkan uang 5 euro, tapi ini mesinnya nggak jalan, atau misalnya dia salah melakukan instruksi yang ada di mesin gitu ya, ada petunjuknya dia salah melakukan instruksinya gitu, dan uangnya tertelan misalnya, itu kita bisa bantu dari jarak jauh gitu. Kemudian mau dicuci di mesin yang keberapa, mau berapa lama, mau program yang seperti apa gitu. Kemudian kita tinggal tik 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 dari telepon kita, dari rumah atau dari manapun, dari Indonesia misalnya kalau kita sedang liburan, ya itu bisa. Menjalankan usaha di Spanyol itu tidak semudah menjalankan usaha di Indonesia ya teman-teman, karena kebetulan saya juga punya pengalaman menjalankan usaha di Indonesia, sedang menjalankan sekarang, dan juga ada yang pernah saya jalankan juga. Jauh lebih baik di Indonesia. Jadi menurut saya bersyukur sekali teman-teman yang berada di Indonesia yang ingin mencoba membuka usaha, baik itu usaha mikro, usaha menengah, ataupun usaha yang besar sekalian. Jauh lebih mudah prosedurnya ya dibanding dengan membuka usaha di Spanyol. Pertama, untuk administrasi itu ribet banget untuk administrasi ya, karena semuanya detail. Hanya untuk membuka satu laundry, hanya untuk misalnya satu cabang laundry yang akan kita buka, itu dokumennya ya teman-teman itu bisa lebih dari 2000 halaman. Jadi tebalnya itu bisa segini dokumen hanya untuk membuka satu laundry saja, tebal sekali. Prosesnya itu tidak semata-mata kita punya uang kita buka, tidak semudah di Indonesia ya. Hari ini aku punya uang misalnya 50 juta, beli mesin laundry 4 biji, kemudian sewa tempat 10 juta per bulan, kemudian kita hire orang untuk bekerja, 2 orang dengan gaji misalnya 3-5 juta per bulan, jalan mudah gitu ya. Maksudnya tidak serumit ya, mungkin ada izin usaha dan segala macamnya, tapi tidak serumit yang di sini. Salah satu laundry punya kita misalnya ya, itu ada yang kita memakai itu gedung kita sendiri. Jadi kita punya gedung tinggi gitu, yang atas kita sewakan untuk apartemen-apartemen, kemudian yang bawah itu kita gunakan untuk membuka usaha untuk laundry. Itu gedung-gedung kita sendiri, punya kita sendiri. Untuk mengecat gedung itu kita harus minta izin dengan pemerintah setempat. Jadi waktu itu kita mau cat warnanya biru gitu ya, maksudnya kita mau ganti sesuai dengan tema laundrynya gitu, biru gitu, bersih, dan kita harus minta izin dulu, dan itu nggak diizinkan. Jadi gedung harus tetap dengan bentuk yang awal, padahal itu punya kita sendiri, nggak boleh dirubah catnya, karena gedung yang kita punya itu adalah salah satu peninggalan sejarah ya, salah satu heritage yang ada di kota ini, karena gedung yang kita punya itu sudah tua teman-teman, umurnya mungkin sudah lebih dari 300 tahun ya, sudah tua sekali. Jadi dijaga, boleh digunakan tapi tidak boleh mengubah bentuk, tidak boleh mengubah catnya, itu hanya untuk gedung. Kemudian harus ada inspeksi dari pemerintah setempat, lokasinya bagaimana, apakah perlu toilet, ukurannya berapa, dan segala macamnya, termasuk berapa populasi, jumlah populasi di area tersebut, dan juga termasuk ada berapa laundry di area sekitar. Jadi misalnya di dekat itu sudah ada, kita nggak boleh buka, harus minimal ada jaraknya sekian. Jadi untuk untuk menjaga agar semua bisnis itu berjalan baik. Kita juga sempat membongkar jalan raya, waktu itu prosesnya lumayan lama, sekitar bongkarnya jalan itu cepat karena kita waktu itu bikin galian di bawah tanah untuk saluran gas ya, dan itu sekitar 1 bulan selesai. Cuman prosesnya kita minta izin untuk membongkar jalan raya itu yang lama, itu sampai 3 atau 4 bulan, itu lama sekali. Untuk membuka satu cabang laundry itu kita membutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan segala macam bentuk administrasinya ya. Nggak sampai 1 tahun, sekitar 11 bulan ya, kita bilang nggak 1 tahun gitu ya, sampai dengan administrasinya selesai. Baru setelah semuanya selesai, baru kita boleh memulai untuk mengerjakan project dari laundry kita. Jadi kita nggak boleh sambil menjalankan, sambil ngurus izin, itu nggak boleh. Jadi izinnya dulu selesai, baru setelah semuanya beres, baru kita memulai untuk melakukan project pembangunan dari laundry tersebut. Untuk membuka satu cabang laundry, ukurannya tidak terlalu besar, misalnya nanti yang saya tunjukkan ke teman-teman, yaitu kita ada punya 4 mesin laundry, kemudian ada 2 mesin pengering, kemudian ada CCTV, perangkat CCTV, ada mesin penukar uang, dan semua lah ya untuk ganti lantai, kemudian semuanya lah, desainnya lengkap. Itu tidak termasuk bongkar jalan waktu itu, tidak termasuk
bikin saluran gas untuk mesin laundrynya. Karena kita pakainya gas ya teman-teman, kita tidak pakai listrik. Dan juga kalau kita pakai gas tabung itu kan repot ya, harus ada misalnya tiba-tiba tabung gasnya habis gitu, harus diganti, itu kan repot. Jadi kita pasang instalasinya, kita gali di bawah tanah, tidak termasuk itu ya teman-teman. Itu untuk satu laundry membutuhkan waktu 1 tahun lebih dan biayanya itu 1 miliar lebih rupiah ya teman-teman. Jadi mahal sekali untuk membuka usaha di Spanyol. Usaha itu hitungannya bukan usaha besar ya teman-teman, usaha yang biasa, usaha yang kecil untuk satu cabang. Jadi satu cabang laundry itu kira-kira menghabiskan 1 sampai 1,3 miliar untuk sampai dengan beroperasi ya, sampai dengan beroperasi. Mahal sekali. Beruntung kita kalau teman-teman tinggal di Indonesia ada uang sedikit bisa membuka usaha mikro usaha gitu ya, dengan membuka laundry mungkin dengan modal 30 atau 40 juta atau mungkin malah lebih sedikit itu sudah bisa membuka laundry ya. Kalau di sini mahal sekali. Cuman keuntungannya dari usaha yang kita lakukan ini, kita punya banyak waktu bersama dengan keluarga gitu ya. Kita tidak terpaku harus berangkat ke kantor setiap hari, fleksibel, kita bisa liburan kemana gitu, bisa ngontrol pekerjaan dari mana saja. Jadi di awal memang kita investasi uangnya itu besar, dan menurut saya uang segitu memang banyak ya teman-teman. Tetapi di kemudiannya itu lebih memudahkan kita gitu, jadi kita tidak repot. Banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari usaha, salah satu usaha kita itu adalah usaha saya dan suami. Di sini ada beberapa, tapi mungkin tidak perlu kita detailkan apa saja ya teman-teman. Suami saya bekerja juga, cuman suami saya bekerja tidak seperti orang kebanyakan, profesinya juga tidak seperti orang kebanyakan ya, spesial. Dia tidak berangkat ke kantor setiap hari, dia tidak menggunakan baju kerja setiap hari gitu ya, santai seperti teman-teman, fleksibel waktu kerjanya. Cuman memang dia harus 3 bulan per tahun dia bekerja. Kemudian di samping itu kita juga ada menjalankan beberapa usaha di sini dan juga ada di Indonesia. Mengapa kita memilih untuk punya beberapa usaha dan juga bekerja juga? Karena kalau diibaratkan, jangan taruh satu keranjang telur di satu tempat gitu ya. Jadi kalau kita meletakkan satu keranjang telur di satu tempat, kalau tertimpa batu gitu ya, itu bisa pecah semuanya. Jadi kita harus taruh telurnya di beberapa tempat. Jadi kalau suatu saat ada sesuatu terjadi, yang satu misalnya bermasalah, masih ada mesin uang yang lain. Kalau 2 bermasalah, masih ada mesin uang yang lain gitu. Jadi teman-teman ya, selain untuk menjaga itu juga, kita juga tahu kalau dari sektor usaha yang ini bagaimana perkembangannya per tahunnya, kalau dari sektor usaha yang satu lagi bagaimana gitu. Jadi itu alasannya saya dan suami memilih untuk punya beberapa usaha, dan sebenarnya pekerjaan utamanya justru itu. Jadi kalau untuk pekerjaan suami yang 3 bulan per tahun itu sebenarnya itu adalah bonus saja, hanya untuk sampingan saja, agar kalau ditanya orang ya ada pekerjaannya gitu. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau tunjukin ke teman-teman salah satu usaha kita di Spanyol. Dan ini jaraknya nggak jauh dari rumah, cuman jalan 2-3 menit, jadi dekat. Sekarang ayo kita menuju ke sana ya. Suami saya, tapi dia nggak pakai uang karena dia pakai sistem. Sistem remota. La máquina número 3. Está
de temperatura lebih high kan. Media, no, media 30 degrees. Jadi ini salah satu tempat usaha kita. Kita punya laundry self service. Jadi kita tidak menunggu di sini. Jadi ini misalnya ini ada orang yang ninggalin laundrynya di sini. Nanti kalau sudah selesai dia ambil sendiri. Dan kita ada 4 mesin. Yang di sini ada 4 mesin cuci besar. Satu yang 3 untuk 12 kilo, terus yang 1 untuk 16 kilo. Lalu kita juga punya mesin pengering yang kapasitasnya 18 kilo. Ini pakai koin ya teman-teman. Jadi ini koinnya di sini, kemudian untuk mengatur temperaturnya panasnya di sini. Jadi semuanya otomatis. Nanti kalau misalnya kita tugasnya cuma mengambil uang aja, ini koinnya di sini. Kalau sudah penuh kita tinggal ambil uangnya. Iya. Dan mereka juga bisa bayar online di sini. Jadi kita punya aplikasi, mereka bisa kontrol mesin dari sini. Kalau mereka punya aplikasinya dia bisa bayar online juga. Jadi ini kerjanya teman-teman, kalau teman-teman punya aplikasi ini, nanti misalnya dimasukkan ke mesin yang nomor berapa, tinggal dipencet tombolnya ini. Jadi bisa dari nggak perlu menyentuh tombol mesinnya, teman-teman langsung aja dari sini ditekan tombol mana yang mau ditekan, terus otomatis mesinnya bekerja. If they charge 20 euro, I give 2 more. Iya. Terus kalau mereka sudah kalau 20 euro yang mereka spend di tempat kita kayak ada cashback gitu 2 euro ke mereka. Terus di sini juga ada nomor telepon kita ya. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, mereka tinggal telepon dan kita nggak datang, kita benerin. Kalau misalnya ada masalah mesin, kita benerinnya otomatis dari rumah karena semuanya terkontrol ya teman-teman, sistemnya sudah otomatisasi. Terus karena ini dia hanya menerima koin, kadang-kadang orang nggak punya uang koin ya teman-teman, kita juga menyediakan mesin untuk penukaran uang di sebelah sini. Nah ini adalah uang untuk menukar, ini cambio untuk tukar koin. Jadi dia bisa menerima 20 euro, 10 euro, dan 5 euro uang kertas. Misalnya ya, suami saya mau tunjukin, ini 5 euro kita masukkan. Nah, 5 euro koin. Dilengkapi juga dengan CCTV ya teman-teman, ada di beberapa titik, ada 1, kemudian ada 2, 3, ada 4, dan CCTV ini bisa merekam suara juga. Jadi misalnya ada apa-apa kita kontrol dari rumah, kita bicara dari rumah, mereka yang di dalam sini bisa mendengar. Nah misalnya ini saya dan suami. Di sini ada meja untuk lipat baju, terus kemudian ini ada keranjang. Ini nggak pernah hilang teman-teman di sini. Mereka nggak ngambil barang-barang seperti ini. Terus kita juga menyediakan sapu di sini. Kadang-kadang kalau ada ibu-ibu yang sudah sepuh gitu, dia nunggu, dia sambil bersih-bersih tanpa kita minta, dia bersih-bersih sendiri. Mungkin kadang ada debu gitu ya, dibersihkan oleh mereka. Kita ada karyawan yang setiap pagi bekerja untuk membersihkan mesin dan juga lantai. Quanto minutos kada por la mañana? Half an hour. Hanya setengah jam setiap hari dia datang untuk membersihkan mesin-mesin dan membersihkan lantainya. Like in Indonesia, maybe they sell bakso. Bakso. Jadi teman-teman, laundry kita ini namanya Lavarola, dan ini ada ceritanya karena ini adalah dulunya ini sampai sekarang ya, ini adalah Plaza Lavarola, itu dibangun tahun 1953 dan penampakannya seperti ini, dan area laundry kita itu benar-benar berada di Lavarola ini. Jadi saya bisa tunjukkan ke teman-teman,
sekarang bentuknya seperti apa. Kalau dulu masih sepi seperti ini dan sekarang dia sudah rame. Itu teman-teman, bentuknya masih sama, cuman sekarang banyak kendaraan. Jadi kalau teman-teman melihat jalan yang ada bekasnya ini, sampai ke sana, sampai jauh, itu kita lubangi untuk membuat aliran gas untuk di laundry kita. Jadi kita sempat bongkar jalan. Dan ini bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman, banyak sekali kabel-kabel. Jadi ini untuk deterjen dan pelembutnya ada di sini, kemudian melewati selang-selang ya. Ini untuk kontrol mesinnya. Kemudian baru dari selang-selang itu baru masuk ke dalam mesin-mesin laundry seperti ini. Udah kayak jaringan ya teman-teman, banyak kabel. Lalu di sebelah sini ini ada seperti tabung besar dua. Ini adalah untuk mengeluarkan panas ya. Karena ini yang dua besar ini adalah pengering dan dia panas. Nah, ini untuk mengeluarkan uap panasnya di sini. Teman-teman, garam ini kita gunakan untuk memfilter air. Jadi airnya sebelum masuk ke dalam mesin cuci itu kita filter dulu. Dan mesin filternya ada di sebelah sini. Nah, Cok, can you open this for me please? Nah, ini dia. Ini garamnya untuk memfilter air. Terus airnya setelah difilter baru masuk ke dalam pemanas air heater seperti ini. Nah, nanti airnya yang sudah bersih dan sudah panas baru digunakan untuk mencuci baju-baju lewat mesin-mesin cuci ini. Demikian sharing saya tentang usaha yang salah satu usaha kita yang kita punya di Spanyol. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya untuk teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman yang ingin membuka usaha segera terwujud, dan yang paling penting pilihlah usaha yang paling tepat sesuai dengan passion teman-teman semua. Jangan sampai kita memilih membuka usaha yang salah ya teman-teman. Buka usaha yang tepat dan jangan taruh semua investasi di satu tempat. Taruhlah di beberapa tempat. Karena apa? Untuk jaga-jaga kalau yang satu tidak berjalan, kita masih ada investasi-investasi di tempat lain. So teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun, and I'll see you in the next video. Bye bye.